Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di SD Muhammadiyah 01 Tanggul bersama Ustazah Ani. Di sini kita akan mempelajari materi tentang tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 2 bekerjasama mencapai tujuan pembelajaran 5 dan 6. Kabar anak-anak hebat, sehat ya? Oke, kita lanjutkan. Kali ini materi yang Ustazah berikan yaitu tentang agresi militer yang pertama, yaitu operasi militer yang digencarkan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Berikut sebab dan kronologi serangan agresi militer Belanda yang pertama, yaitu Belanda ingin membangkitkan perekonomian negaranya dengan kembali menguasai kekayaan alam Indonesia. Sejumlah tentara Belanda pun dikirim kembali ke Indonesia. Belanda datang dengan membonceng pasukan sekutu yang menang Perang Dunia Kedua. Kali ini Belanda datang dengan bendera baru, bukanlah VOC, melainkan NICA, Netherlands Indian Civil Administration, atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda. Nah, anak-anak bisa mempelajarinya, bisa membacanya dengan baik-baik. Kelanjutannya itu ya. Kemudian perundingan Linggarjati itu adalah salah satu pengakuan Belanda secara de facto ternyata pada negara Republik Indonesia. Setelah pengumuman itu dalam waktu kurang 24 jam agresi Belanda yang pertama dimulai, yaitu dengan tujuannya apa mereka? Menguasai sumber daya alam Indonesia yang berada di Sumatera dan Jawa. Di Pulau Jawa, Belanda bergerak ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka hendak menguasai perkebunan, pabrik, dan pelabuhan. Sementara di Sumatera, Belanda bertujuan menguasai perkebunan dan pertambangan, khususnya minyak dan batu bara. Ya, kemudian setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB terus mendesak Belanda menghentikan agresi militer. Ya. Kemudian agresi militer Belanda yang pertama ini gagal, anak-anak. Ya. Gagal untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Oke, lanjut. Setelah tadi agresi militer yang pertama, sekarang agresi militer kedua. Ya. Setelah gagal agresi militer yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947 itu ya sampai 5 Agustus, Belanda ingin menyerang lagi anak-anak ya, yaitu pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Operasi ini dinamakan Operasi Gagak yang berawal dari serangan di Yogyakarta yang merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Tujuannya apa yang militer kedua ini? Untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Ya. Kemudian pasukan Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Maguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Nah, pemimpin Indonesia yaitu Presiden Soekarno dan Wakil Presidennya ditangkap anak-anak. Tokoh-tokoh juga Indonesia juga ditangkap seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Rom, dan AG Prigodikdo. Mereka diterbangkan kemudian diasingkan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Nah, anak-anak kelas 6, anak-anak yang hebat harus sering berliterasi, membaca. Ya. Peristiwa Bandung Lautan Api.
Jambi. Kronologis peristiwanya, rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkan kepada sekutu. Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut atau pernyataan tersebut. Angkatan Perang Republik Indonesia merespon dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Prianger yang menjadi markas besar sekutu pada malam tanggal 24 November 1945. Pada tanggal 27 November 1945, Kolonel McDonald selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat yaitu Mr. Datuk Jamin agar rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Ya, jika tidak, maka sekutu akan bertindak keras, yaitu ultimatum kedua pun tidak digubris sama sekali oleh bangsa Indonesia. Beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara. Pos-pos sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan. Ya, anak-anak, ya, kronologisnya banyak sekali. Mereka ingin membumi hanguskan Bandung. Ya, peristiwa itu anak-anak disebut apa? Bandung terbakar, kemudian disebut Bandung Lautan Api. Kemudian Bandung Lautan Api oleh seniman Ismail Marzuki diabadikan dalam lagu perjuangan dengan judul Halu Halu Bandung dan Bandung Selatan. Nah, setelah membaca bacaan di atas, anak-anak bisa mengerti dan paham isi bacaan tersebut. Nah, isi bacaan merupakan informasi penting yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ya, informasi penting dalam bacaan berkaitan dengan kata tanya yaitu adik Simbada. Panjangan dari A itu apa, di itu di mana, K-nya kapan, sim itu siapa, ba itu mengapa, da dan bagaimana. Persatuan dan kesatuan mempunyai makna kondisi masyarakat Indonesia yang bersatu dan tidak terpecah belah. Artinya, bersatunya bermacam-macam lapisan masyarakat dari seluruh Indonesia tanpa memandang keberagaman demi terwujudnya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah arti penting persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang pertama, menciptakan lingkungan masyarakat yang damai, aman, dan tentram. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menghormati terhadap hak-hak orang lain, menumbuhkan semangat gotong royong, menumbuhkan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Yang kelima, melahirkan semangat cinta tanah air. Yang keenam, yang terakhir, menumbuhkan tekad untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Alhamdulillah untuk materi subtema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 sudah selesai. Anak-anak silakan mengerjakan di buku paketnya ya. Juga evaluasi dikerjakan. Semangat untuk anak-anak. Insya Allah bulan depan anak-anak sudah mengikuti penilaian tengah semester. Maka anak-anak harus banyak belajar, dan belajar. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.